Sarah adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Di samping itu, dia juga selalu memberikan apa yang dibutuhkan ayah dan ibunya. Berkat prestasi yang dia raih saat duduk di bangku sekolah, dia memperoleh beasiswa yang akhirnya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak Dimas dan Bu Ratna selalu mengaku bangga memiliki anak seperti Sarah. Mereka bahkan sangat berterima kasih karena sang putri tercinta dengan ikhlas membantu beban keluarga. Sarah sosok yang penurut, pengalah, dan penyayang. Sarah sering mengabaikan keinginan, bahkan kebahagiaannya demi orang tua yang sangat dia cintai. Itu yang dia lakukan hingga kini, harus mengalami rasa sakit akibat kemauan suaminya yang tidak mampu dia tolak. Wisnu sama sekali tidak mengerti bagaimana perasaan Sarah yang masih termasuk belia, tetapi harus memenuhi kehendaknya. Apa yang dialami wanita pemilik mata sendu itu adalah bentuk kekasaran dari suaminya. "Kamu ngapain di dalam?" Wisnu mengetuk pintu kamar mandi sambil bersuara. Sarah tidak menyadari kalau dirinya sudah setengah jam berada di kamar mandi. Dia tidak turut menikmati sarapan bersama keluarga barunya. Dia masih belum mampu menepiskan bayangan tentang kejadian tadi. "Sarah, buka pintunya." Wisnu pun berteriak memanggil nama istrinya itu sambil mengetuk pintu. Namun, tidak ada jawaban. Sarah makin larut dalam kesedihan. Air matanya telah menganak sungai hingga sulit untuk dibendung. Dia mencoba meraih handuk setelah mendengar suara Wisnu. Namun, kakinya lemah untuk melangkah hingga akhirnya terjatuh. Wisnu terkejut mendengar suara yang berasal dari kamar mandi. Dia pun kembali mengetuk pintu sambil memanggil nama Sarah. "Sarah, suara apa itu? Buka pintunya." Laki-laki itu kembali menaikkan suara karena sangat kesal terhadap wanita yang baru dia nikahi itu. Teriakan Wisnu tidak mampu membuat Sarah untuk segera keluar dari kamar mandi. Dia bahkan tidak mendengar sahutan dari dalam. Dia makin kesal dan penasaran. Tanpa berpikir panjang, dia pun mencoba mendobrak pintu. Setelah beberapa kali mendorong pintu dengan tubuh tegapnya, benda keras berwarna coklat muda itu pun akhirnya terbuka. Dia sangat terkejut melihat apa yang terjadi di depan matanya. Sarah kini terbaring di lantai. "Dasar anak ingusan, ngerepotin aja." Wisnu sangat kesal. Dia pun segera meraih handuk lalu menutupi tubuh Sarah, kemudian mengangkatnya ke tempat tidur. Sarah merasa tidak sanggup menghadapi apa yang Wisnu lakukan terhadapnya tadi. Laki-laki itu tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk istirahat sebelum kembali melakukan tugas suami istri. Wisnu lupa kalau Sarah saat ini baru berusia 18 tahun. "Sarah, bangun." Wisnu menggosok-gosok telapak tangan Sarah. Dia panik, tetapi juga kesal. Baru jadi istri sehari, udah ngerepotin. "Bangun." Dia menggoyang-goyang tubuh istrinya itu. "Gimana mau bilang ke papi dan mami? Keadaan kamu seperti ini, polos. Kenapa sih harus pingsan saat mandi? Benar-benar mengundang amarah." Wisnu menggerutu sambil terus berusaha membangunkan Sarah. Dia merasa tidak memiliki jalan keluar selain memberikan napas buatan. Dia pun melakukan apa yang dia pikirkan. Tidak menunggu lama, Sarah tiba-tiba siuman dan terkejut mendapati dirinya berbaring di tempat tidur. "Kamu itu benar-benar nyusahin." Wisnu menghardik Sarah setelah sadar dari pingsannya. Sarah tidak memberikan balasan. Dia justru menangis, lalu membelakangi Wisnu. Dia tidak pernah menyangka kalau janji yang telah dia sepakati bersama laki-laki itu telah membawanya dalam penderitaan. Waktu menunjukkan jam 10 pagi. Sarah segera melangkah menuju dapur untuk melakukan apa yang biasa dia kerjakan di rumah orang tuanya. Dia ingin menjalani kegiatan sebagai istri dan menantu. Dia menghampiri Bi Inah, ART yang bekerja di rumah Wisnu. Wanita itu mengingatkan Sarah kepada neneknya yang tinggal di Bandung. 2 tahun lamanya dia tidak bertemu dengan perempuan yang telah melahirkan ibunya tersebut.
beliau tidak dapat hadir saat acara pernikahan Sarah. "Mau masak apa, Bi?" Sarah langsung menyapa Bi Inah, lalu duduk di sampingnya. "Non Sarah ngapain di sini?" Bi Inah terkejut melihat keberadaan menantu majikannya tersebut. "Saya mau bantu Bibi." "Jangan, Non. Bibi bisa sendiri." "Gak apa-apa, Bi. Saya biasa bantu ibu di rumah. Tapi ini tugas Bibi, Non." "Gak apa-apa, Bi. Saya senang bisa bantu Bibi." Bi Inah tidak mampu menolak keinginan Sarah. Dia pun akhirnya bersedia menerima bantuan wanita itu. Dia sangat terharu dengan apa yang dilakukan menantu majikannya tersebut. "Sarah, ngapain di sini?" Bu Siska terkejut melihat menantunya membantu pekerjaan Bi Inah. "Mami di sini. Saya lagi bantu Bibi." Sarah juga kaget mendengar suara ibu mertuanya. "Biarkan Bibi yang ngerjain. Suami kamu minta teh." Dia menuju taman belakang. Bu Siska memberikan penjelasan kepada Sarah. "Baik, Mi. Sarah akan buatkan teh untuk Mas Wisnu." Sarah pun beranjak dari samping Bi Inah, lalu menyiapkan apa yang ibu mertuanya ucapkan. Wanita yang melahirkan suaminya itu akhirnya meninggalkan dapur menuju ruang keluarga. Saat ini, Sarah sangat takut karena akan kembali bertemu dengan Wisnu. Dia masih ingat kejadian tadi pagi saat baru siuman dari pingsan. Wisnu sangat marah kepadanya, bahkan hampir mendaratkan tamparan di pipinya. "Bangun!" Wisnu dengan kasar menarik tangan Sarah yang sedang berbaring. "Saya minta maaf, Mas." Sarah menyusun 10 jari di depan Wisnu. "Jangan sok lemah di depan saya. Siapa yang kasih kamu izin untuk pingsan? Saya benci dengan apa yang terjadi hari ini. Hapus air matamu. Saya gak akan maafin kamu kalau sampai Papi dan Mami tahu tentang hal ini." Wisnu mengangkat tangan dan berniat untuk menampar Sarah. Namun, tiba-tiba dia merasa tidak mampu melampiaskan kekesalan yang dia rasakan terhadap wanita itu. Kejadian itu membuat Sarah makin takut berada di dekat Wisnu. Dia tidak pernah menyangka kalau laki-laki itu hampir saja menyakiti fisiknya. Namun sekarang, dia harus menyuguhkan teh untuknya. Dia pun melangkah menuju taman belakang. "Ini tehnya, Mas." Sarah menyodorkan gelas bersih teh buatannya kepada Wisnu. "Pergi dari hadapan saya. Saya lagi malas lihat wajahmu." Wisnu menerima gelas dari tangan Sarah, lalu memintanya pergi. "Baik, Mas." Sarah pun segera membalikkan badan, lalu beranjak dari hadapan Wisnu. "Hei, anak ingusan, mau kemana?" Jessie melontarkan pertanyaan itu saat bertemu dengan Sarah di depan pintu belakang menuju taman. "Saya mau bantu Bibi." Sarah tetap memberikan jawaban dengan lembut. "Buatin aku jus avocado. Aku tunggu di sana." Jessie menunjuk ke arah tempat duduk Wisnu. "Baik." Sarah pun melangkah memasuki dapur, lalu menyiapkan permintaan adik iparnya. Sementara itu, Jessie berjalan menghampiri Wisnu, lalu duduk di sampingnya. Dia ingin mencari tahu kenapa kakaknya itu menikahi Sarah, sedangkan dia sangat ingat seperti apa hubungan pria itu dengan Sandra. "Ngelamun, Kak? Mikirin apa? Baru juga jadi pengantin baru." Jessie sengaja menggoda Wisnu. "Kamu pikir kakak bahagia menikah dengan anak ingusan itu?" Jessie terkejut mendengar penuturan kakaknya. "Maksud kakak, bukannya dia istri pilihan kakak? Kakak terpaksa nikahin dia demi Papi dan Mami. Mereka mendesak kakak untuk segera menikah dan punya anak. Kakak gak tahu harus berbuat apa. Tapi kenapa harus dia, Kak? Gak ada yang lebih dewasa. Ceritanya panjang. Kakak malas mau ingat itu. Terserah kakak deh. Oh ya, Kak Sandra belum ada kabar. Jangan sebut nama wanita itu di depan kakak. Dialah penyebab kakak harus mengalami penderitaan ini. Menikah dengan wanita yang tidak kakak cintai. Apa yang akan kakak lakukan kalau suatu saat nanti Kak Sandra tiba-tiba muncul? Kakak gak tahu. Tujuan kakak sekarang hanya satu, mendapatkan keturunan dari anak ingusan itu.
Kedua kakak dan adik itu tidak tahu kalau seseorang telah mendengar apa yang mereka bicarakan. Wisnu dan Jesse tidak menyadari kehadiran Sarah yang jaraknya tidak jauh dari mereka. Sarah ingin menangis karena kembali mendengar kenyataan pahit yang telah dia ketahui dari awal. Dirinya hanya dijadikan alat untuk memenuhi keinginan keluarga suaminya. Bagaimana nasib Sarah ke depannya?